Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga sehat-sehat selalu. Yang pertama yang saya hormati tentunya eh, Mbak Ade ya, Mbak Ade yang sebagai Ketua Serikat Hijau, dan tentunya Mbak Ade ini bukan orang baru karena juga orang terdekat beliau itu pimpinan di SPI juga. Jadi saya kira saya juga belajar dari beliau sebenarnya. Jadi dulu saya pernah ke Sumsel ya, saya belajar dengan orang terdekat beliau. Jadi ilmunya sama semua ini. Nah, kemudian yang saya hormati juga teman-teman Serikat Hijau, dan juga kebetulan di sini ada apa namanya, para pimpinan ataupun para bacalek dari para caleg ya dari Partai Buruh. Terima kasih telah bergabung, dan tentunya teman sejawat saya Bang Farhan dari Partai Prima yang juga menjadi narasumber. Dari Jakarta yang ini. Oke, teman-teman semuanya, tentu saya kemarin dikontak sama Mbak Ika, yang kebetulan juga dia bergabung di sini untuk menjadi narasumber di dalam sesi ini. Dan saya kira temanya menarik ya, temanya menarik terkait politik elektoral mengenai kaum muda dan juga hijau ya, tentang apa namanya lingkungan. Nah, teman-teman semuanya, tadi saya sudah diperkenalkan oleh moderator, siapa saya, latar belakang saya, dan mungkin saya ulangi sedikit, saya hari ini memang aktif di Serikat Petani Indonesia. Mungkin ada yang pernah dengar, ada juga yang baru dengar, dan saya memang menjadi bagian dari Departemen Pendidikan dan Pemudanya. Dan saya kira karena ini diskusinya anak muda ya, saya kira nggak usah kaku-kaku sekali, kita santai-santai aja. Jadi nanti bisa aja kita saling tukar pengalaman. Saya kira saya bukan sebagai narasumber di sini ya, sebagai sharing pengalaman saja. Sharing pengalaman, kira-kira apa yang pernah saya dapatkan, apa yang pernah saya alami, apa yang kita alami, dan saya kira juga teman-teman bisa jadi lebih baik dari saya, lebih paham dari saya. Jadi kita di sini lebih banyak sifatnya sharing diskusi saja. Nah, teman-teman semua, sebelum saya sedikit berbagi apa yang saya sampaikan pada sore hari ini, saya pertama mengucapkan apa ya, bela sungkawa terhadap tragedi 1 tahun yang lalu di Malang, karena ini adalah peringatannya pada hari ini 1 Oktober, ketika peristiwa Kanjuruhan ya, yang memakan 135 korban, dan saya kira kita tidak boleh lupakan itu, dan itu jadi catatan sejarah bagi kita karena di situ banyak anak-anak dan orang tua yang meninggal, dan semoga mereka mendapatkan keadilan, dan semoga Indonesia bisa memberikan keadilan kepada mereka. Nah, teman-teman semuanya, saya sedikit berbagi ya terkait apa yang disampaikan oleh Mbak Ade tadi. Ada beberapa hal yang mengenai anak muda, tentang politik, tentang bagaimana situasi lingkungan kita yang menurut saya ini sangat penting. Nah, saya izin share screen sedikit apa yang sempat saya rangkum-rangkum dari bahan-bahannya. Jadi, eh, teman-teman semua, jadi kalau berbicara tentang politik anak muda, tentang politik lingkungan, itu saya kira sebenarnya kuncinya adalah tentang masa depan. Jadi bagaimana kita membangun sebuah masa depan yang lebih baik. Dan politik itu bukan tujuan, politik itu adalah cara. Sama seperti kita di Partai Buruh memandang bahwa Partai Buruh itu bukan tujuan kita. Partai Buruh itu hanya sebagai alat bagi kita untuk menciptakan atau mewujudkan tujuan yang kita inginkan. Karena apa yang misalnya kita telah lakukan selama ini, kita punya ormas, saya kan ormas tani ya, ormas tani, saya aktif sebagai petani, ada dari kelas buruh, teman-teman yang punya ormas buruh, dan kita merasa ini nggak cukup gitu. Alat yang kita punya, alat yang kita miliki hari ini itu nggak cukup, gitu. Sehingga kita mesti membangun partai. Dan eh, kenapa kita berbicara politik
eh, apa namanya politik muda ini, tentang politik masa depan ini, karena ini menyangkut, saya kan sekarang ya seperti disampaikan sama Mbak Ade, dan saya yakin teman-teman di sini ada yang masih umur 20, ada yang masih umur 19 tahun, ada bahkan di bawah mungkin 15 tahun, saya mungkin ada sedikit sekitar 30 tahun. Ini kan tentang masa depan kita, bro. Ini kan tentang masa depan kita 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, atau bahkan 100 tahun lagi. Kita membayangkan kita hidup 10 tahun lagi. Ya mungkin kira-kira umur saya sekitar 39 tahun. Kira-kira mungkin kalau 20 tahun lagi umur saya 49 tahun. Kita akan dihadapkan pada situasi itu. Bagaimana wajah, bagaimana situasi kita di masa depan itu. Apabila situasi hari ini masih sama gitu. Misalnya nih, terjadi kerusakannya. Kira-kira eh, apa yang akan terjadi 10 tahun ke depan? Kita akan berada dalam situasi seperti apa? Mungkin banyak hari ini yang nggak sadar itu ya. Kita sebagai anak muda nggak menyadari itu. Kayak nggak peduli kali ya. Merasa, wah itu nggak penting, itu urusan orang tua kali. Kita masih belum cukup umur sampai di situ. Tapi itu yang kita rasakan di masa depan, teman-teman. Kita akan menghadapi itu di masa depan. Mungkin di sini ada orang tua, mungkin yang umurnya 40 tahun, 50 tahun mungkin ada di sini. Tapi yang akan merasakan itu adalah anaknya, yang merasakan itu ada cucunya. Jadi ini bukan tentang hanya persoalan hari ini, persoalan kaum muda yang ada hari ini, tapi persoalan tentang masa depan kita. Bagaimana juga anak cucu saya ke depan. Ini adalah persoalan politik masa depan. Apakah seperti yang saya lihat sekarang tunjukkan di layar ini adalah apakah kita dihadapkan pada kehidupan yang cerah atau yang akan sama yang seperti kita lihat di kerusakan. Nah, dan eh, masa depan seperti apa yang kita inginkan? Saya coba memberikan sudut pandang ya, dan saya kira ini nggak cukup ya, masih banyak sudut pandang yang lebih analisisnya kuat, yang lebih bagus ya. Misalnya, bagaimana tentang kesejahteraan buruh, bagaimana reforma agraria, bagaimana misalnya hari ini banyak upah buruh yang upahnya sangat rendah, bagaimana hari ini yang eh, kondisi kerja para buruh itu tidak aman, tidak sehat untuk mereka, itu kan terasa hari ini. Bagaimana hari ini para petani khususnya di Rembang, misalnya kemarin di Kendang, di Kendeng, jadi misalnya juga di Indramayu, di anggota SPI, di Sumatera Selatan, anggota SPI yang merasakan penggusuran oleh eh, kekuatan kapitalisme. Nah, ini yang menjadi tantangan kita, ini menjadi fakta hari ini. Bagaimana kita mendorong bagi suatu masa depan yang bisa aman untuk kita. Bagaimana pendidikan, kesehatan, perumahan. Teman-teman bisa bayangkan ya, hari ini kita anak muda memikirkan kita mau punya rumah, tapi kita nggak sanggup gitu ya, kita nggak sanggup punya rumah. Saya yakin ya sama semua sepemikiran kita ini tamat SMA, kita itu sudah berpikir ya pertama pendidikan kalau bisa kuliah di universitas yang tinggi, setelah kuliah dapat pekerjaan yang layak ya, setelah dapat pekerjaan yang layak kita menginginkan punya istri yang cantik ya, setelah dapat istri yang cantik kita menginginkan namanya rumah yang impian gitu. Tapi sekarang itu dihadapkan itu nggak mudah kawan-kawan, itu nggak mudah. Dapat kuliah yang bagus saja udah syukur. Sekarang kuliah mahal. Kemudian dapat pekerjaan susah. Hari ini kita mau apa namanya, tidak hanya untuk tidak menjamin pendidikan tinggi itu dapat pekerjaan yang bagus gitu. Karena kita hari ini dihadapkan yang namanya teknologi. Kita saja sekarang ini pengangguran hampir puluhan juta. Apakah dengan teknologi bisa memperbanyak lapangan pekerjaan? Terbalik, teknologi itu malah membuat kesempatan kerja kita itu semakin sedikit. Dan bayangkan 10 tahun lagi ke depan, persaingan kita bukan antara saya dengan kamu, bukan antara kamu dengan teman kamu, tapi antara kamu dengan mesin, antara kamu dan teknologi. Itulah yang akan kita hadapkan ke depan. Dan bayangkan hari ini saya nggak bisa punya rumah. Kita anak muda, cita-cita kita selain punya keluarga yang apa ya, yang nyaman, kita ingin punya rumah. Tapi untuk punya rumah itu susah. Kita harus kredit rumah bertahun-tahun, 20 tahun. Jadi
kita ini 20 tahun ke depan, kecuali di pedesaannya, tapi di perkotaan kita mengikatkan leher kita menggantung leher kita di kreditur, di perumahan-perumahan, para pengusaha properti selama 20 tahun kita kredit untuk bisa dapat satu rumah yang sepetak. Sedangkan di luar sana banyak kaum kaya yang punya rumah bukan cuma satu, tapi puluhan begitu. Ini kan terjadi ketimpangan. Bagaimana juga ini dirasakan para nelayan. Saya juga, walaupun petani, saya juga keluarga saya nelayan. Ini banyak teman-teman saya dari kampung. Saya ajak mereka untuk diskusi ini supaya mereka ngerti bahwa lingkungan kita itu, masa depan kita itu akan hancur kalau kita tidak mempersiapkannya dari sekarang. Dan yang menggerakkan itu semua anak muda. Anak-anak yang nggak sekolah itu akan menghadapi sebuah ancaman masa depan. Misalnya hari ini di kampung saya ya, dinya sedikit-sedikit banjir, bahkan di sana sedikit-sedikit kekeringan. Itu kan bukan sesuatu yang alamiah, tapi itu penyebabnya adalah perubahan iklim, panasnya polusi udara yang membuat semuanya banjir. Nah inilah beberapa indikator yang kita inginkan di masa depan, ya 5 tahun, 10 tahun, mungkin sampai 30 tahun ke depan. Nah, tetapi pertanyaannya adalah, apakah para pemimpin, para pengambil kebijakan kita telah membawa Indonesia itu melangkah ke arah ke sana? Pertanyaan ke sana, apakah para pemimpin kita telah membawa atau membimbing Indonesia itu melangkah ke arah ke sana yang kita inginkan? Saya rasa dari pengalaman kita, dari apa yang kita alami hari ini, itu nggak sesuai. Dan mungkin teman-teman bertanya, apakah seberapa penting sebenarnya peran para pemimpin itu dalam menentukan arah kebijakan kita? Teman-teman semuanya, politik itu, para pemimpin-pemimpin ini lahir dari politik. Para pemimpin ini, mereka menentukan segalanya. Jangankan urusan urusan yang tentang investasi, urusan harga cabai saja mereka bisa menentukan. Urusan harga beras aja, mohon maaf, urusan harga celana dalam aja mereka menentukan kebijakan itu. Itu berdampak semua. Jadi jangan kita menganggap bahwa hal-hal kecil itu nggak diatur sama negara, itu semua diatur. Dan persoalannya adalah cara mereka mengatur itu sudah lari dari apa yang kita harapkan. Dan teman-teman tahu sendiri, ya mohon maaf atas nama pembangunan seringkali yang jadi korban adalah rakyat. Kemarin di Rembang, di kasus di Sumatera Utara, kasus di Jambi, teman-teman tahu tuh di Jambi, di Muaro Jambi, di Tebo, semua itu adalah kasus-kasus yang di Banten, itu adalah korban-korban dari atasan pembangunan. Jadi dari pengalaman kita ya, pengalaman saya sebagai serikat petani Indonesia, saya mengalami dan merasakan sendiri bahwa arah kebijakan atau arah masa depan Indonesia ini jauh dari apa yang kita harapkan, sangat jauh dari apa yang kita inginkan di masa depan. Nah, itu yang menjadi ancaman kita, teman-teman. Dan tadi pertanyaan penting dari Mbak Ade adalah, atau dia juga melontarkan terkait kepemimpinan kaum muda. Ini yang menjadi satu paradoks ya. Di sisi lain, banyak kaum-kaum muda sekarang tampil di politik. Tapi di sisi lain juga, kaum-kaum muda yang tampil di politik ini, itu juga belum tentu untuk mampu atau punya gagasan terhadap apa yang jadi masalah kita. Jadi misalnya tadi Mas Kaisang, ada juga misalnya contohnya di luar negeri ada Boric ya, ada Boric, kemudian Ocasio, Greta Thunberg, dan masih banyak ya pemimpin-pemimpin muda yang tampil. Tapi pertanyaannya, apakah mereka bisa menjawab masalah kita hari ini? Nah, saya ada satu kalimat yang saya tangkap ya, yang saya pikirkan sampai hari ini adalah, sebuah tujuan itu akan bisa tercapai apabila kita memahami 80%
apabila kita memahami masalahnya. Jadi 80% sudah bisa dipastikan tujuan itu sampai kalau kita sudah mengenali masalah. Nah, pertanyaannya adalah tujuan dan masalah itu kan berbeda-beda cara kita memahaminya. Mungkin hari ini teman-teman misalnya yang ada yang anti korupsi merasa bahwa titik persoalannya di masalah korupsi. Ada juga yang titik memahami bahwa oh ternyata masalah sesungguhnya itu karena lingkungan ini terlalu dijaga gitu. Karena tanah-tanah ini eh, terlalu dikendalikan oleh para petani. Kita harus mengambil tanah ini. Tanah-tanah itu harus dikasih ke perusahaan. Ada juga cara pandang begitu. Nah, ini kan tergantung ideologi. Misalnya hari ini ada Mas Kaisang yang jadi pemimpin salah satu partai politik yang menuju yang akan berjuang di Senayan. Pertanyaannya adalah bagaimana cara pandang Mas Kaisang terhadap masalah yang kita hadapi saat ini, masalah Indonesia. Apakah dia memandang bahwa aspek lingkungan itu sebagai aspek penting bagi dia, bagi partainya? Atau misalnya ada Mas Ahaye yang bisa sering dikategorikan masih muda. Apakah dia merasakan ataukah dia memahami sebenarnya masalah masalah kaum muda itu apa gitu? Masalah yang dihadapi masyarakat itu apa? Bisa saja dia memahami bahwa oh masalah itu sebenarnya bukan yang itu tapi yang ini gitu. Nah, ini adalah satu uh, problem yang mesti kita rumuskan. Nggak bisa menjamin juga bahwa para pemimpin anak-anak muda maju tampil ke depan, tapi background mereka seperti apa, visi mereka seperti apa, itu yang perlu kita uji, itu yang perlu kita tekankan. Mungkin kalau saya sebagai partai buruh melihat bahwa masalahnya seperti ini, gitu. Tujuannya harus seperti ini, arah kebijakan Indonesia harus ke arah seperti ini. Nah, persoalannya para pemimpin muda yang sudah tampil, ada misalnya dulu ada Valdo Maldini, ada apa ya, ada teman-teman dari Rian dari partai Golkar, itu kan para kaum muda nih yang tampil di berbagai partai politik. Tapi kemana arah politik yang mereka maksud itu? Apakah mereka memahami sebenarnya masalahnya? Dan masalah apa dan apa sebenarnya masalah yang mereka anggap itu? Nah, apalagi kalau mohon maaf kalau saya sampai bilang mereka itu belum tentu merasakan pernah di PHK, pernah merasakan gagal panen, pernah merasakan banjir, pernah merasakan panasnya terik matahari, ya kan? Pernah merasakan sesaknya udara di Jakarta, pernah merasakan namanya apa namanya pulang dari melaut tapi nggak dapat apa-apa, cuma dapat 15.000, cuma dapat 10.000, cuma dapat 5.000. Saya rasa mereka belum pernah mengalami hal itu. Terus apakah mereka bisa menjawab masalah-masalah terhadap orang-orang yang sehari-hari dan sebagian besar dari rakyat Indonesia mengalami hal itu? Kan itu pertanyaannya. Dan saya saya khawatir mereka nggak akan sanggup ke sana. Dan mudah-mudahan saja mereka bisa bisa pada titik level itu ya. Dan di Partai Buruh sendiri disitulah kita dimunculkan ya kaum kaum muda, kaum kaum apa namanya pejuang dari berbagai unsur itu untuk tampil membicarakan hal ini. Dan teman-teman semuanya arah kebijakan kita sekarang itu ya teman-teman bisa ngerasain ya bagaimana eksploitasi sumber daya alam, bagaimana limbah industri atau pabrik, limbah makanan, pertanian konvensional itu ya di bahaya kita. Teman-teman misalnya hari ini ya sering menggunakan listrik yang sangat berapa ya bergantung pada biodis apa eh, batu bara, kemudian bagaimana penggunaan limbah industri, sampah-sampah plastik itu kan yang sangat cemari kita ya. Bayangkan hari ini ada satu grup yang saya sering ikutin ya namanya Pandawa Group itu kumpulan-kumpulan anak muda yang aktif membersihkan sampah di lokasi-lokasi yang di situ sangat banyak sampah. Dan itu bukan hanya terjadi di industri, tapi di sektor pertanian juga menjadi masalah bagaimana pertanian konvensional
seperti penggunaan pupuk kimia, pestisida kimia, pertanian monokultur, full food estate, itu adalah ancaman yang merusak lingkungan. Teman-teman bisa bayangkan ya bahwa eh, hari ini kita pakai pupuk kimia dari Monsanto lah, Syngenta lah, DuPont lah, itu kan semua kan eh, pupuk-pupuk yang diproduksi oleh perusahaan untuk merusak lingkungan kita sebenarnya. Mungkin satu kali, dua kali bagus, tapi di panen berikutnya, di musim tanam ketiga, itu sudah rusak semuanya. Makanya saya kasih pengalaman ya di kampung saya, kita kemarin tanam jagung. Mungkin teman-teman di sini bisa dengar juga. Di tanam pertama lumayan bagus hasilnya. Terus di tanam kedua mulai bagus tuh, sudah agak bagus. Cuman di tanam ketiga rusak semuanya. Banyak hama lah, matilah, rugilah semuanya. Itu kenapa? Karena kita dipaksa karena tanahnya sudah rusak. Maka dipaksa kita untuk membeli pupuk-pupuk baru lagi. Yang mana sebenarnya itu bagian dari konspirasi para pengusaha pupuk. Konspirasi para pengusaha pestisida. Yang mana tujuannya supaya para petani ketergantungan terhadap produk-produk mereka. Dan itu terjadi juga bagaimana limbah-limbah makanan ya hari ini. Bagaimana restoran-restoran di berbagai belahan dunia hari ini juga menjadi sumber dari limbah industri. Nah, ini yang jadi tantangan-tantangan kita. Oleh karenanya, apa yang kita rasakan dari itu semua, seperti polusi udara, kekeringan, kerusakan laut, suhu panas, sampah di mana-mana, cuaca yang tidak menentu. Hari ini, misalnya kemarin saya ke Indramayu, di sana lagi musim kering, El Nino ya. Itu lagi parah-parahnya itu. Dan ketika itu terjadi, kita nggak bisa nanam, rusak semuanya. Ini salah satu gambar yang paling bawah ini adalah contoh di Indramayu ini. Ini contoh di Indramayu yang kemarin kita ke sana karena di sana ada anggota SPI. Itu keringnya minta ampun dan para petani nggak bisa nanam gitu. Ada kemarin yang sempat mencoba nekat tanam sawah karena kalau tanam padi itu gagal. Di sisi lain kalau mereka nggak tanam, kehidupan mereka di mana begitu? Atau misalnya kemarin di kampung saya ya, kakak saya kan seorang guru SD. Jadi dia dari rumah dari SD-nya itu lumayan jauh. Jadi setiap hari dia harus pulang pergi dan ketika itu musim banjir dia nggak bisa datang ke sekolah dan itu kayaknya hampir sekali seminggu pasti kejadian. Dan itu bukan sesuatu yang alami, bukan sesuatu memang ini lagi musim hujan enggak. Masa sampai setiap minggu ada musim hujan terus? Itu memang karena kerusakan alam, itu karena memang disebabkan oleh perubahan iklim, yang mana polusi udara, bagaimana itu limbah-limbah industri telah merubah siklus alam gitu. Udah nggak ada lagi musim kering, misalnya satu tahun itu kering semua, satu tahun hujan semua, itu semua menyebabkan uh, perubahan musim yang tidak jelas. Nah, ini yang terjadi di daerah-daerah kita yang dialami oleh miskin kota, nelayan, para petani di berbagai daerah. Dan eh, sementara di sisi lain para pemimpin negara kita itu tidak mengambil tidak menempatkan ini sesuatu situasi darurat begitu. Ini tidak menempatkan bahwa ini masalah yang prioritas. Mereka selalu berorientasi bahwa investasi, investasi, investasi. Yang penting investasi masuk. Tidak berpikir bahwa eh, investasi itu harus ramah terhadap lingkungan. Tidak berpikir bahwa investasi itu harus menjamin tidak merusaknya lingkungan. Dan bagaimana kesepakatan-kesepakatan di berbagai yang dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin negara itu sangat sangat gagal dan sangat sangat luar biasanya dan sangat mirisnya eh, di Indonesia sendiri mengalami hal ini. Bagaimana salah satu kuncinya adalah dengan lahirnya Omnibus Law Cipta Kerja. Omnibus Law Cipta Kerja ini merupakan undang-undang yang sangat merusak lingkungan, yang sangat menindas kaum buruh.
yang sangat menindas kaum petani. Saya kasih contoh misalnya. Dulu banyak undang-undang kita ya yang mengatur contohnya di lingkungan sebuah perusahaan nggak bisa dibangun tanpa amdalnya ada dulu. Nah sekarang undang-undang cipta kerja itu nggak peduli lagi tuh, pokoknya bangun aja dulu. AMDAL itu kan satu izin yang memastikan bahwa itu tidak terjadi atau tidak merusak lingkungan di sana. Harus ada izin lingkungannya di sana. Nah, dengan Omnibus Law, semua perusahaan bisa membangun sesuka-suka. Di undang-undang di sektor buruh juga terjadi. Misalnya hari ini kaum buruh ya kan diperbolehkan perusahaan-perusahaan diperbolehkan untuk melakukan namanya kontrak kerja tanpa kepastian kerja. Saya kasih contoh misalnya hari ini saya melamar di perusahaan A, ya kan, salah satu perusahaan. Nah, perusahaan tersebut itu boleh diperbolehkan tidak diperbolehkan untuk hanya membuat kerja surat kontrak kerja. Jadi saya perusahaan tidak diwajibkan membuat kesepakatan kerja tetap. Jadi setiap 3 bulan saya harus memperbaharui kontrak kerja saya sehingga kewajiban perusahaan untuk memberikan jaminan-jaminan pesangon itu kepada para pekerja itu tidak terjadi. Mereka lolos dari semua itu. Dan itu yang senang adalah para pengusaha. Dan akhirnya para pekerja karena demi membutuhkan pekerjaan, mereka mau nggak mau harus nurut terhadap kehendak perusahaan. Karena kalau tidak, maka mereka tidak diperpanjang kontraknya. Inilah yang disebut oleh Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, sebagai perbudakan modern. Perbudakan modern, kita dipaksa untuk ikut terhadap peraturan perusahaan. Begitu juga dengan di sektor pertanian. Misalnya nih, kita dulu di dalam undang-undang perlintas atau perlindungan pemberdayaan petani itu dilarang melakukan impor beras, impor pangan apapun itu ketika para petani lokal atau produksi lokal sedang panen, ketika produksi lokal mencukupi. Dan bagi perusahaan yang melakukan impor pangan akan diberikan sanksi. Karena itu bisa merugikan kita. Tiba-tiba kita lagi panen, terus tiba-tiba harga produk-produk dari Cina, Vietnam, Thailand, dari Brazil, Argentina itu masuk dan itu kan akan merusak harga pasar. Nah dulu dilarang, tetapi dengan Undang-Undang Cipta Kerja itu sekarang ketentuan itu udah dihapus, udah nggak ada lagi. Perusahaan mau kapan saja selagi dia merasa ini butuh impor diperbolehkan tanpa mempertimbangkan bagaimana nasib para petani yang sedang panen. Ini kan itu kan kejam ya, itu sangat mohon maaf ya, ini sangat busuk ya negara ini, para pemimpin-pemimpin ini. Nah inilah musuh sesungguhnya kaum kelas pekerja hari ini, dan Omnibus Law Cipta Kerja juga lah yang membuat Partai Buruh dibangkitkan kembali. Karena kita merasa bahwa apa yang kita lakukan kan dulu waktu pengesahan ini SPI turun ke jalan, KSPI turun ke jalan, KPBI turun ke jalan, kita semua turun ke jalan, mahasiswa turun ke jalan, aktivis lingkungan turun ke jalan, semua menuntut untuk ditolak. Tetapi para politisi di dalam Senayan itu tidak peduli sama suara-suara itu, diputuskan. Akhirnya kita sadar bahwa para pengambil kebijakan di negara ini sudah tidak berpihak kepada kita. Bahkan ya saya merasa bahwa ini ya wajar-wajar saja ya, karena memang para wakil rakyat di Senayan hari ini itu 60% kalau pernah dengar laporan Tempo itu berasal dari para pengusaha semua. Ya wajar saja ketika mereka memperjuangkan kepentingan pengusaha di dalam Senayan. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan kaum miskin, gitu? Bagaimana dengan kelas pekerja, buruh, petani, nelayan, miskin kota? Bagaimana dengan mereka? Siapa yang memperjuangkan hak mereka? Nah, disitulah Partai Buruh lahir yang bersadar bahwa sudah saatnya kita membangun alat politik baru. Ya nggak mungkin lagi kita menyerahkan kepada partai-partai yang ada di sana. Kalau bahasanya kita
Kau boleh kaya, tapi jangan miskinkan kita. Mungkin kau merasa di dalam pengambilan kebijakan harus begini, 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 begini. Oke, silahkan. Tapi Partai Buruh juga punya hak menuntut bahwa kamu nggak boleh begini. Kami punya hak atas buruh, pekerja, nelayan dan lingkungan nggak boleh dirusak. Ya sekarang kau boleh nuntut itu, kita juga boleh nuntut itu. Kita punya kesempatan yang sama. Nah, itulah yang kita perjuangkan melalui Partai Buruh. Dan saya juga apa ya menyadari bahwa masalahnya bukan hanya faktor eksternal, tetapi ketika misalnya kemarin kita ke Zimbabwe berdiskusi dengan para pemimpin-pemimpin pemuda, petani muda di berbagai negara, kita di Thailand, Sri Lanka, dan terakhir kemarin di Indonesia kita bertemu, memang banyak hal-hal yang apa namanya kita rasakan yang juga itu muncul dari luar maupun dari dalam. Seperti misalnya krisis regenerasi petani dan pengangguran, migrasi pemuda, dan bayangkan hari ini teman-teman, di Eropa di sana itu lagi mengalami satu masalah besar adalah migrasi para pemuda. Bagaimana orang teman-teman dari Afrika itu ke Eropa. Itu kenapa? Karena memang lapangan pekerjaan, sumber daya alam di Afrika itu dikeruk oleh para pengusaha-pengusaha. Bahkan itu terjadi di Indonesia. Bagaimana kaum-kaum muda para pedesaan itu ke kota mencari kehidupan. Nah, Tengah ini nurut aja. ini yang menjadi apa namanya masalah-masalah yang kita Mas, hadapi di daerah ya di seluruh dunia. Bagaimana tentang liberalisasi pendidikan? Kita hari ini dipaksa untuk apa namanya kalau mau kuliah pendidikan tinggi itu ya harus kuliah swasta dan pendidikan yang bagus itu ya harus di swasta dan swasta itu mahal gitu karena negara melakukan liberalisasi terhadap pendidikan. Kalau mau apa namanya mau punya rumah ya harus kredit gitu. Karena jangankan untuk beli rumah, beli tanahnya aja kita udah nggak sanggup sekarang. Jangan bangun rumah, beli tanah aja kita nggak sanggup gitu. Bahkan sampai hari ini banyak yang orang khawatir jangan ingat nggak bisa nikah karena biaya nikah mahal. Itu kan jadi problem anak muda zaman sekarang. Mau nikah itu udah kepikiran dia takut begini takut begini. Oh, nikah aja apa susahnya? Sepala-palanya udah ke departemen agama aja susah. Ngapain susah-susah kali nikah? Nah itu kan tantangan. Tapi kalau sanggup ya nggak apa-apa juga nikah yang bagus-bagus. Jadi itu yang dilema kita sebagai anak-anak muda ya. Dan tentu juga misalnya isu pangan ya. Isu pangan apa namanya hari ini seakan-akan Pak kan hari ini kan pangan sehat itu sangat sulit ya. Pangan sehat itu adalah bahan-bahan pokok yang tidak tercemari oleh pupuk-pupuk kimia, pupuk-pupuk pestisida kimia. Itu kan yang mahal sekarang dan apalagi tren anak muda sekarang itu adalah hidup sehat, lari pagi, makan sarapan yang inilah yang sehat lah, buah yang non orga, non apa yang non kimia bila dan itu seakan-akan mahal teman-teman. Padahal mohon maaf ya, awak di kampung-kampung pun, kampung-kampung awak di Nias itu makan ubi pun makan ubi yang tumbuh-tumbuh di tanah gitu aja. Tapi bagi orang kota itu mahal gitu. Padahal di kita biasa-biasa. Nah, ini yang kita mengatakan bahwa kita harus harus merubah paradigma kita, harus merubah cara berpikir kita bahwa eh, hidup sehat itu harus dimulai dari sekarang, harus dimulai dari diri kita, harus dimulai dari lingkungan kita. Dan kita harus punya satu fasilitas politik sebagai punya fasilitas politik untuk mengatur, memastikan semua tuntutan kita itu bisa dijalankan. Dan Partai Buruh sendiri melihat bahwa uh, sebenarnya politik itu saya sudah sampaikan ya, politik itu sebagai alat, bukan sebagai tujuan, karena bagi kita kan kita ingin perubahan ya, kita kan ingin perubahan dari situasi A ke situasi B. Tetapi yang kita lakukan hari ini adalah perubahan itu dari bawah, dari gerakan masyarakat sipil. Itu memang terjadi, perubahan itu terjadi, tapi lambat.
Bahkan seringkali itu dikembalikan di titik awal gitu. Kita berjuang bertahun-tahun memperjuangkan perlintan, memperjuangkan undang-undang buruh, tapi hanya dengan seketika undang-undang cipta kerja itu dibalikkan semuanya, bahkan berkali-kali, berpuluh-puluh kali lipat kembali ke belakang. Artinya bahwa eh, peran negara yang dari atas itu dibutuhkan. Oleh karena itu, kita harus kita harus menguasai alat-alat negara itu, harus tampil, harus mengendalikan baik itu parlemen maupun eksekutif, legislatif maupun eksekutif itu harus kita kuasai dari tingkat nasional sampai di tingkat desa, sampai tingkat RT itu harus kita kendalikan supaya memastikan bahwa apa yang kita perjuangkan dari bawah itu disambut baik oleh dari atas, oleh fasilitas negara. Karena kalau kita hanya mengandalkan dari bawah dan negara tidak mensetujuinya, yang terjadi adalah konflik. Itu yang terjadi di Rembang. Itu yang terjadi ketika kita Omnibus Law. Ya, saya salah satu korban yang kena gas air mata waktu kita menolak Omnibus Law di depan Senayan. Kita dikejar-kejar sama polisi, kita menolak Omnibus Law. Sampai kita jalan kaki untuk, tapi ya itu itu adalah tantangan bagi kita. Bagaimana kita harus merebut kekuasaan ini. Dan itu nggak mudah, teman-teman. Itu nggak mudah karena ya politik itu mahal. Bagi mereka politik itu mahal, harus punya uang. Ya persoalannya kalau partai buruh meminta uang dari pengusaha, itu sama saja dengan ngasih kepalanya nih. Suka-suka mula, kalau bahasa Medan suka-suka mula. Kau mau bawa kami kemana? Yang penting ada duitnya. Ya buat apa partai buruhnya dibuat gitu? Kalau hanya seperti itu, Nah, dan sayang sekali kemarin ya teman-teman dari Prima belum berhasil. Mungkin kalau seandainya kemarin Prima itu kan lebih bervariasi ya. Kita harus akhirnya banyak kelompok-kelompok atau alat-alat politik baru. Dan alhamdulillah hari ini Partai Buruh bisa lolos dengan berbagai ujian yang kita hadapi. Sampai kemarin ketika kita membangun Partai Buruh ini, saya ke Kalimantan Tengah, saya kan ditugaskan untuk membangun Kalimantan Tengah. Itu saya tidur di pinggir jalan, saya apa ya di gunung-gunung, motor motor rusak karena nggak ada duit. Kita kita apa namanya itu kan berminggu-minggu di sana. Kita nggak bisa tidur di hotel. Mungkin kalau partai lain membangun partai itu bisa tidur di hotel, ada mobil. Kita nggak ada, tidur di pinggir jalan kita. Hujan-hujan, ada bahkan sampai di tengah malam minyak habis, kita minta tolong ke orang karena nggak ada duit. Karena kalau kita mengandalkan duit, ya buat apa kita dari mana gitu duitnya? Saya mengalami hal itu juga dan banyak teman-teman saya para serikat-serikat pekerja ketika membangun ini, bahkan ada eh, para pengurus-pengurus partai buruh itu sampai menjual motornya, sampai menjual apa ya emas anaknya untuk membangun ini. Karena kalau uang kita berharap uang dari atas itu nggak mungkin. Ya kita harus gotong royong untuk membangun ini. Dan eh, kita sudah melewati fase itu sampai hari ini kita punya caleg dan pertarungan terakhir kita sebagai awal pertarungan selanjutnya adalah memenangkan Partai Buruh di pemilu tahun 2024. Ya sekarang saya nggak bisa misalnya saya mengajak teman-teman, ayo pilih Partai Buruh, ayo dukung Partai Buruh ya, termasuk ke teman-teman Prima yang kebetulan hari ini belum punya fasilitas partai politik, kendaraan politiknya di parlemen. Atau saya meminta teman-teman Serikat Hijau, ayo dukung Partai Buruh, kita gotong royong bareng-bareng. Ya saya hanya meminta, tapi kalau teman-teman juga merasa bahwa oh ini nggak bisa, menurut kita punya pertimbangan lain, ini saya juga ya udah kita nggak masalah, kita menghargai pertimbangan teman-teman. Ya hanya saja memang resiko kita adalah yang kita hadapi bersama adalah ya mungkin perubahan yang kita harapkan bisa lebih cepat itu terjadi ya kita tunda dulu mungkin 5 tahun lagi, kita tunda dulu, tertunda dulu 10 tahun lagi, ya kita merasakan lagi nih hal yang sama 10 tahun ke depan, 5 tahun ke depan. Kalau teman-teman bersedia atau memang berpikir oke okay, kita masih belum bisa dengan Partai Buruh hari ini, nggak apa-apa juga, kita nggak akan bisa memaksa gitu. Tapi kalau teman-teman merasa bahwa Partai Buruh adalah jalannya, ayo bareng-bareng.
bahwa di Partai Buruh punya kekurangan, kelebihan. Ya menurut saya itu dalam dinamika politik, dan yang paling penting adalah apa namanya, kita punya visi yang sama. Ya mungkin kadang-kadang agak sedikit teman-teman kurang setuju dengan ini yang itu, ya saya kira itu bukan sesuatu yang ideologis, ya itu hanya taktik-taktik politik aja yang menurut kita dalam dinamika politik sekarang itu kita dipaksa. Kita lolos saja ke parlemen ini, lolos saja sebagai peserta pemilu itu luar biasa yang minta ampun. Dan saya kira teman-teman Prima juga mengalami hal yang sama, bahkan teman-teman mungkin Partai Hijau juga mengalami yang sama dalam proses pembentukan struktur. Dan Partai Buruh merasakan. Makanya dalam kesempatan ini saya menyampaikan pesan-pesan politik bahwa tujuan dari Partai Buruh adalah menciptakan negara sejahtera, bagaimana buruh, petani, nelayan, dan kelas pekerja politik, kelas pekerja lainnya, ibu-ibu jamu gendong, para nelayan, supir angkot, ojol, masyarakat adat, pegiat lingkungan, guru-guru honorer, itu kita perjuangkan. Saya mau cerita ya, bahwa kakak saya itu 6 tahun, bertahun-tahun menjadi guru honorer. 6 bulan dia cuma dibayar 300. Kakak saya bisa buktiin, saya really setiap 6 bulan cuma dibayar 600 300. Tapi demi pendidikannya memperjuangkan itu. Makanya dan hari ini banyak guru-guru honorer yang merasakan hal yang sama. Makanya saya merasa ini nggak bisa kita biarkan kelas-kelas pekerja itu miskin, sedangkan banyak orang di luar sana itu kaya gitu. Banyak di luar sana yang kaum pemodal itu rakus mengeksploitasi kekayaan alam kita. Saya orang yang merasakan perjuangan itu. Makanya kita harus berjuang bersama-sama, dan kalau tidak bisa berjuang bersama-sama, ya saya yakin perubahan ini nggak akan mudah. Akan berubah tapi lambat. Oleh karena itu saya kira eh, saya mengutip satu kalimat ya dari para pemimpin dia, bahwa seluruh isi alam ini tak cukup bagi orang yang serakah, tapi cukup bagi seluruh umat manusia berapapun jumlah kalau kita bersyukur dan menggunakan akal pikiran kita. Ini satu pesan bahwa satu orang Indonesia yang rakus, bagi dia alam semesta ini nggak cukup. Tapi kalau kita menggunakan akal pikiran kita dengan baik, seluruh alam semesta ini berlebihan untuk kita semua. Saya kira demikian. Terima kasih banyak. Nanti kita bisa sharing lagi, dan saya harap teman-teman juga bisa sharing pengalaman di dalam sesi. Saya kembalikan. Terima kasih banyak Mbak Dea dan moderator.